Halo semua, saya Casey. Ya, saya beri yang kalian tahu, saya suka sekali menjelajahi tempat-tempat baru. Saya menginginkan energi yang hidup, kejutan yang tak terduga, dan permata tersembunyi yang kebanyakan orang bahkan belum pernah dengar. Apakah kalian siap? Karena hari ini saya akan membawa kalian ke jantung Tabasco, Meksiko, tempat yang sudah lama ingin saya kunjungi. Oke, jadi mari kita sisihkan dulu saus pedas terkenal itu. Oke, kalian setuju kan? Kita bicara tentang tempat yang penuh dengan tradisi, warna-warni, budaya yang kaya, sejarah kuno, dan petualangan yang tidak akan kalian temukan di buku panduan wisata manapun. Ini bukan perjalanan biasa. Ini akan menjadi penyelaman nyata ke dalam kehidupan lokal. Kalian mengerti? Dalam beberapa hari ke depan, kita akan berjalan-jalan di jalanan, menjelajahi reruntuhan kuno, dan siapa tahu, mungkin mencicipi saus Tabasco yang terkenal itu. Teman-teman, ini akan menjadi pengalaman yang utuh, seperti kalian sendiri yang menyelami misteri. Sebuah pengalaman yang akan mengubah cara kalian melihat dunia. Jadi, kencangkan sabuk pengaman kalian. Kalau belum, subscribe channel saya, dan mari kita mulai petualangan ini. YWB Hansir, First City adalah Villa Hermosa, Aztang dan jiwa Tabasco. Ini kota yang penuh kehidupan dan energi yang sama sekali tidak saya duga. Dan kota ini penuh dengan taman. Mereka seperti oase hijau, tempat orang bisa bersantai. Kalian akan melihat bahwa energi ini menyebar ke semua orang, terutama di Parque Tomás Garrido Canabal yang sangat membuat saya terkesan. Ada danau besar dengan patung-patung terapung, keluarga yang berjalan-jalan, dan pedagang yang menjual makanan lezat. Rasanya seluruh kota berkumpul di sana, seperti festival Polandia kuno. Dan makanannya? Oh, makanannya. Dari taco jalanan yang akan mengubah cara kalian memandang taco selamanya, hingga koktail makanan laut, segar dan pedas, ini adalah ledakan rasa yang nyata. Kota ini tahu cara makan, dan kami makan banyak. Tapi Villa Hermosa bukan hanya tentang taman dan makanan. Meskipun itu sangat penting, ini juga pusat seni dan budaya yang dinamis, yang tidak boleh kalian lewatkan. Lebih lanjut tentang ini nanti, jadi tetaplah bersama kami. Sekvensi where Cecilias qua Villa Hermes is racing it menemukan bangunan ini bervegan inside Museum Regional Antropologi Carlos Pellicer Camara. Sejujurnya saya bukan penggemar berat museum, tapi ada sesuatu di tempat ini yang menarik perhatian saya. Begitu masuk, rasanya seperti saya kembali ke masa lalu. Di sini Anda akan menemukan artefak kuno dari peradaban Olmec. Patung-patung yang indah dan patung-patung batu besar ini benar-benar mengesankan. Ketika Anda melihat benda-benda setua ini, tidakkah Anda pernah berpikir bagaimana orang-orang pada zaman itu hidup? Bagaimana kehidupan sehari-hari mereka? Ketika Anda melihat sesuatu seperti ini, Anda menyadari betapa kecilnya Anda. Baiklah, mari kita lanjutkan menjelajahi kota. Villa Hermosa tidak akan mengecewakan Anda sama sekali. Dari klub salsa yang membuat Anda ingin bergoyang, hingga bar di atap dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Kota ini tahu bagaimana membuat tamunya senang. Dengan warsi terbit dan kopi di tangan, kita siap untuk petualangan yang luar biasa. Ini adalah Museum Taman La Venta, tempat sejarah hidup di tengah hutan. Ini bukan sekadar museum, teman-teman. Olmec adalah para ahli kuno Mesoamerika, pelopor sejati. La Venta adalah pusat keagamaan dan politik mereka. Berjalan di jalur ini seperti kembali ke masa lalu, seolah-olah Anda telah tiba di abad lain. Patung-patung besar ini masing-masing menceritakan kisahnya sendiri. Setiap detail pada patung-patung ini sungguh menakjubkan. Saya tidak punya kata-kata.
Anda harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Energi ini, gema masa lalu ini, membuat saya merinding. Ini adalah pengalaman yang penuh rasa hormat dan kekaguman. Ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah Anda lupakan. Pause, cheers. Saya kira bilannya penilaian Laventa. Suzy Yasmin Selam Exo, Semin Surreal, Belondin. Destia Hestain, di mana sinar matahari hampir tidak menembus dedaunan lebat. Anda berbelok dan berhadapan dengan kepala Olmec raksasa. Kepala ini diukir dari basal vulkanik, tingginya 10 kaki dan beratnya bertonton. Mereka benar-benar besar dan mengesankan seperti naga dari cerita, tetapi terbuat dari batu. Wajah-wajah di patung-patung ini serius, tanpa senyum, seolah-olah mereka menjaga rahasia kuno, seperti penjaga mitos. Ini sedikit menakutkan, tetapi juga sangat mendebarkan. Dan Anda akan bertanya-tanya, siapa orang-orang ini? Apa yang mereka yakini? Dan apa arti patung-patung ini? Ini seperti teka-teki besar yang baru saja kita mulai pecahkan, seperti sebuah misteri. Tapi itulah keindahan tempat, seperti Laventa. Ini bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi tentang belajar mengajukan pertanyaan yang tepat dan menerima bahwa ada lebih banyak hal dalam sejarah dan kehidupan daripada yang kita bayangkan, seperti misteri hutan. Dan teman-teman, itulah yang membuat perjalanan kita begitu mendebarkan. Hai teman-teman semua, hari ini kita akan pergi jauh dari kota dan masuk ke dalam hutan untuk menghirup udara segar. Bersiaplah, kita akan pergi ke cagar alam ekologi Yumka. Ini adalah hutan hujan yang nyata. Bayangkan bau tanah yang lembab dan suara-suara aneh hewan di sekitar kita. Inilah Yumka. Ini bukan kebun binatang biasa, tapi hutan dan lahan basah yang sangat besar, tempat hewan bisa hidup bebas di habitat alami mereka. Ini seperti melangkah ke Jurassic Park yang asli, tapi tanpa dinosaurus. Jangan khawatir, di sini kalian akan melihat monyet bergelantungan di pohon, buaya berjemur di air, dan burung berwarna-warni terbang. Dan ada begitu banyak tumbuhan aneh dan indah di sini. Ini benar-benar pemandangan yang patut dilihat. Jadi, siapkan kamera kalian, karena kita pasti akan mengambil beberapa foto hewan liar yang menakjubkan di sini. Kita akan menjelajahi berbagai area alami, dari hutan hujan hingga sabana. Setiap area memiliki tumbuhan dan hewan uniknya sendiri. Jangan khawatir, kita punya banyak semprotan anti serangga. Nah, teman-teman, akhirnya tiba saatnya kita naik jeep terbuka kita dan masuk lebih dalam ke cagar alam untuk melihat hewan-hewan dari dekat. Maksudku, sangat dekat. Mata jaguar menatap kita hanya beberapa inci jauhnya. Ini sensasi yang nyata, seperti lompatan Felix Baumgartner dari stratosfer. Ingat monyet-monyet itu? Makhluk-makhluk nakal ini memeriksa peralatan kita. Mereka lebih cerdik dari rubah. Dan buaya, syukurlah kita punya jeep yang memisahkan kita dari gigi-gigi mereka. Aku tidak mau jadi karakter dongeng yang berakhir buruk. Di sini, di Yumka, konservasi dan pendidikan adalah segalanya. Kita mengajari orang-orang bagaimana melindungi hewan-hewan ini dan rumah mereka. Ini seperti acara alam. Hai guys, para pecinta sejarah, waktunya telah tiba. Sekarang saya akan meninggalkan hutan dan menjelajahi reruntuhan kuno kota Maya, Comalcalco, tempat waktu seolah berhenti. Apakah kalian siap untuk kembali ke masa lalu dan menjelajahi peradaban yang penuh misteri dan keajaiban? Comalcalco berbeda dari kota-kota Maya lainnya yang terbuat dari batu kapur. Di sini, kota ini terkenal dengan arsitekturnya yang unik, yang terbuat dari batu bata bakar
dan cangkang tiram. Luar biasa bukan? Bagaimana mereka bisa membangun struktur sebesar ini tanpa alat modern? Bayangkan saja dan saya sudah terkesan. Kita akan melihat piramida tinggi, ukiran detail, dan plaza luas yang dulunya penuh kehidupan. Ini seperti membalik halaman buku sejarah. Atau lebih tepatnya, menyentuh masa lalu dengan tangan kita sendiri. Saat saya berjalan di reruntuhan ini, saya tidak bisa tidak memikirkan orang-orang yang mungkin telah berjalan di jalan yang sama ini berabad-abad yang lalu. Pasti ada begitu banyak cerita yang tersembunyi di dinding-dinding ini, bukan? Pemandu lokal akan menceritakan sejarah Comalcalco kepada kita dan membantu kita memahami hieroglif untuk mengetahui rahasia peradaban kuno ini. Kita akan menyelami jantung budaya Maya, mulai dari ritual keagamaan hingga kehidupan sehari-hari. Eliseo berada di depan Akropolis Agung dan Tinggai kuno Comalcalco. Ini adalah bangunan yang sangat besar yang menunjukkan kekuatan dan pemahaman bangsa Maya. Sangat sulit membayangkan berapa banyak kerja keras dan seni yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu sebesar ini. Saat kita menaiki tangga untuk mencapai puncak, kita merasa sangat senang. Pemandangan dari atas sangat indah. Kita bisa melihat seluruh hutan. Rasanya seperti cerita-cerita kuno terdengar dalam angin. Di Sierra Aksi Anamasi ada ukiran-ukiran indah yang menggambarkan dewa, raja, dan kehidupan sehari-hari bangsa Maya. Setiap ukiran menceritakan sebuah kisah dan menunjukkan kepada kita apa yang dipercayai dan disukai oleh orang-orang kuno. Ini seperti memecahkan teka-teki besar. Setiap hal baru membantu kita memahami orang-orang yang tinggal di sini. Comalcalco bukan hanya tumpukan batu, ini menunjukkan kecerdasan manusia dan kekuatan zaman kuno. Bahwa kerajaan seperti meninggal hegemoni masa lalu. Setelah melihat banyak sejarah, sekarang saatnya untuk bersantai dan menikmati budaya Meksiko modern. Selamat datang di Taman Tabasco, sebuah oase hijau di tengah Villahermosa. Ini seperti kota di dalam kota, di mana setiap orang bisa menemukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Ini ini istirahat dari hiruk-pikuk sehari-hari tanpa harus pergi jauh dari kota. Di sini kamu akan menemukan taman yang sangat indah, danau yang tenang, dan jalan setapak yang teduh. Dari museum hingga pusat kebudayaan, taman ini benar-benar punya sesuatu untuk semua orang. Ada juga kebun binatang dan planetarium. Hari ini, hari Minggu, jadi hari ini adalah hari keluarga. Taman ini penuh dengan orang-orang, penduduk setempat sedang piknik dan menikmati suasana. Apa kamu siap untuk melihat orang-orang? Ini seperti minggu sore yang tenang, seperti berjalan-jalan di alun-alun utama Krakow atau Taman Łazienki di Warsawa. Negasian says, kita sedih berperiam di Taman Tabasco dan sepertinya kita butuh seharian penuh untuk menjelajahi semuanya. Kita sudah berjalan-jalan di Taman Botani yang indah dengan bunga-bunga eksotis dan menemukan patung-patung tersembunyi di sepanjang jalan setapak yang teduh. Kita bahkan sudah naik perahu dayung di danau. Tapi bagian favorit saya adalah makanannya. Ada banyak pilihan enak dari pedagang kaki lima dan keluarga-keluarga yang sedang memanggang di tepi danau. Aroma masakan tradisional Meksiko memenuhi udara. Saya sudah ngiler membayangkannya. Ayo kita coba beberapa taco dari pedagang kaki lima luar biasa yang baru saya temukan ini. Ini benar-benar permata tersembunyi.
Taco al pastor ini luar biasa dengan tendangan pedas yang pas. Taman Tabasco bukan hanya sekadar taman. Ini adalah cerminan kehidupan di Villahermosa. Ini adalah tempat di mana orang-orang datang untuk bersantai, mengisi ulang energi, dan menikmati kesenangan-kesenangan sederhana dalam hidup. Dan itulah keindahan bepergian. Next Chamberlain, dia sekarang kayaknya membingungkan Indiana Jones dalam diri kita. Dia saya di Gua Corcona, dan percayalah Bandio, ini bukan gua biasa. Beberapa bagiannya begitu besar sehingga bisa menampung seluruh kota, seperti Krakow yang tersembunyi di bawah tanah. Kami menyalakan lampu kepala dan masuk lebih dalam ke gua dengan semangat petualangan. Adrenalin mengalir deras. Ini seperti kembali ke masa lalu. Hanya saja kita punya gua, bukan mesin waktu. Semakin dalam kita masuk, bebatuan ini semakin ajaib. Stalaktit di sini seperti gigi raksasa dan stalagmitnya seperti pedang kuno. Tempat ini terlihat seperti lokasi syuting film, tapi semuanya dibuat oleh alam. Dan sungai bawah tanah memantulkan cahaya lampu kepala kita. Ini seperti mimpi. Dan sedikit menakutkan juga, tapi dengan cara yang baik. Seperti dongeng, di mana semuanya begitu misterius dan menarik, sehingga Anda ingin terus melihatnya. Wah, teman-teman, kita akhirnya sampai di tengah gua. Ini luar biasa. Gua ini besar sekali. Besarnya seperti lapangan sepak bola, dan atapnya sangat tinggi sampai kita tidak bisa melihat puncaknya. Penduduk lokal menyebutnya katedral, dan saya mengerti sekali kenapa. Gema di sini sangat menakjubkan. Setiap suara kembali menciptakan musik yang indah, seolah-olah kamu berada di dunia lain. Saya bisa membayangkan upacara-upacara kuno dilakukan di sini. Lagu-lagu bergema di kegelapan. Dan pertunjukan cahayanya di sini sungguh luar biasa. Mereka telah menempatkan lampu-lampu dengan sangat baik untuk menerangi stalagmit dan stalaktit ini. Rasanya seperti berjalan di dalam kaleidoskop. Warnanya luar biasa. Saat kamu berjalan, warnanya berubah, menunjukkan setiap sudut dari bebatuan kuno ini. Begitulah teman-teman. Ini tentang menjelajahi tempat-tempat yang tidak dikenal, mendorong batas-batas diri, dan menemukan hal-hal tersembunyi di dunia kita. Grutas de Cocona. Wah, saya tidak akan pernah melupakan tempat ini. Oke, saya sudah masih teman. Sisi seni bincuan selamat tinggal pada Anda peraduan, karena kita akan masuk ke jantung hutan. Kita akan pergi ke Agua Selva. Ini adalah hutan yang sangat lebat. Pohon-pohonnya sangat tinggi dan rimbun, sehingga sinar matahari hampir tidak bisa mencapai tanah. Udaranya lembab dan berat, dan suara hutan bergema di mana-mana. Agua Selva dikenal dengan air terjunnya yang tersembunyi. Hutan ini penuh dengan kehidupan, teman-teman. Mulai dari burung-burung aneh dengan bulu berwarna cerah, sampai serangga raksasa yang bersembunyi di semak-semak. Rasanya seperti berada di film Jurassic Park. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang ada di balik belokan berikutnya. Series teman-teman. Ganti series Pennsylvania Raid terjadi Fesmin. Saya tidak punya stick tonggai untuk menggambarkan keindahannya. Sebuah air terjun besar, lebih dari 30 meter tingginya, jatuh ke kolam yang jernih seperti kristal. Suara air yang jatuh sangat keras, hingga hampir membuat tuli dan menenggelamkan semua suara lainnya. Udara dipenuhi percikan air kecil, dan kami basah kuyup dalam sekejap, tetapi tidak ada yang peduli. Kami semua benar-benar terpesona oleh kekuatan dan keindahan alam. Sejam wailah seilas tasun, air terjun lain yang tersembunyi
di hutan. Setiap air terjun itu unik, biasanya tinggi, hanya dengan satu aliran. Sementara yang lain, seperti rangkaian air terjun kecil dengan banyak tingkatan. Ini seperti surga, sebuah oase rahasia di tengah hutan yang rimbun. Dan akhirnya, kami menemukan apa yang telah kami cari selama ini, sebuah cenote. Ini seperti mimpi, sebuah kolam bundar yang sempurna. Airnya sangat jernih, sehingga memantulkan hutan yang rimbun seperti cermin. Kami melompat ke dalam air, dan air dingin itu sangat menyegarkan setelah kelembapan hutan sepanjang hari. Inilah hidup yang sebenarnya. Manajemen bernilai untuk Toliu yang sungguh luar biasa. Dia adalah Pantanos de Centla, salah satu lahan basah terbesar di Amerika Utara. Di sini kalian akan menemukan rawa-rawa, laguna, dan hutan bakau yang luas membentang hingga cakrawala. Sekarang saatnya naik perahu, karena cara terbaik untuk menjelajahi tempat ini adalah dengan mengarungi airnya. Perahu kami bergerak perlahan. Kami hanya mendengar suara samar mesin dan kicauan burung-burung eksotis. Ini seperti naik gondola di Venesia, tapi jauh lebih istimewa. Udara lembab dan berat dipenuhi aroma tanah dan tumbuhan. Kami dikelilingi oleh lautan hijau. Teratai dan eceng gondok menutupi permukaan air, membentuk karpet hijau yang tebal. Rasanya seperti kami telah tiba di dunia lain, dunia di mana waktu berhenti. Dan teman-teman, satwa liar di sini luar biasa. Kami melihat buaya berjemur, hanya mata mereka yang menyembul dari air. Saat kami mengarungi air, bangau dan kuntul terbang di langit, sayap mereka lebih lebar dari yang kubayangkan. Ini benar-benar surga bagi pecinta alam. Berat Matahari Voice terbenam, Tain Kim Bar di atas air, mengubah lahan basah ini menjadi pemandangan yang benar-benar ajaib. Ini melewati kanal-kanal sempit, seperti berada di labirin. Pohon-pohon bakau membentuk lengkungan alami di atas kami. Satu-satunya suara dalam keheningan adalah suara dayung yang lembut di dalam air. Itu adalah momen yang sangat istimewa. Ketenangan dan kedamaian seperti itu menyelimuti kami saat kami melewati surga air ini. Rasanya seperti Venesia, tapi Venesia yang liar dan alami. Kami menemukan sebuah desa kecil yang dibangun di atas tiang-tiang, tepat di atas air. Rumah-rumah dibangun di atas tiang-tiang tinggi. Penduduk lokal di sini telah beradaptasi dengan sangat baik dengan lingkungan unik ini. Kehidupan sehari-hari mereka sepenuhnya terhubung dengan pasang surut air. Ini membuatku berpikir bahwa masih ada tempat-tempat di dunia di mana orang-orang benar-benar hidup selaras dengan alam. Saat senja tiba, lahan basah berubah menjadi orkestra suara alami. Mulai dari katak yang menguak hingga nyanyian jangkrik dan suara burung yang jauh sepanjang malam, semuanya ada. Ini adalah pengingat bahwa bahkan di saat-saat paling tenang sekalipun, kehidupan terus berlanjut di sekitar kita. Dengan keindahan dan keanekaragaman hayatinya yang luar biasa, Pantanos de Centla adalah pengingat penting akan kebutuhan untuk melindungi alam. Iswitseng dan tahu, Kasuwesali menjelajahi tempat-tempat yang belum terlalu banyak dikunjungi wisatawan. Tapi Julapa adalah salah satu tempat seperti itu. Rasanya seperti melangkah kembali ke masa lalu. Jalanan batunya, atap-atap merah, dan rumah-rumah berwarna-warni di sini. Ini seperti dongeng. Ini mengingatkan saya pada Rothenburg di Jerman, atau desa tua yang tenang di Polandia, di mana waktu seolah berhenti. Suasana di sini sangat tenang dan ramah. Semua orang sangat ramah dan siap untuk diajak bicara. Rasanya seperti sedang mengobrol di taman yang hangat atau minum teh bersama di dapur teman baik. Saat kalian berjalan di lorong-lorong sempit ini, kalian akan menemukan sesuatu yang baru
dan tak terduga di setiap belokan. Di sini waktu berjalan lambat dan hidup terasa sedikit lebih sederhana. Kalian akan merasa santai di sini dan menikmati setiap momen. Kalian harus mencoba pengalaman ini. Kalau kalian mencari pengalaman yang unik, kalian harus pergi ke Tapi Julapa. Saya jamin. Tapi mesti kota kecilnya saya. Tapi Julapa terletak di tengah lem yang sangat hijau. Di sini dikelilingi oleh perbukitan bergulir dan hutan lebat. Alam telah menciptakan surga tersendiri. Sebuah taman Eden sejati di Tabasco. Kamu akan menemukan air terjun yang mengalir dari bebatuan yang tertutup lumut dan sungai-sungai sebening kristal yang sempurna untuk berenang. Ada juga jalur hiking yang melewati hutan hujan yang akan memberimu pemandangan yang menakjubkan. Ini adalah tempat di mana kamu ingin meletakkan kameramu, mengambil napas dalam-dalam, dan menikmati semuanya. Ini adalah liburan sejati dari kehidupan sehari-hari. Dan yang terbaik, tidak ada keramaian. Berbeda sekali dengan Pelabuhan Sopot di musim panas. Kamu bisa menjelajahi keajaiban alam ini hampir sendirian. Bayangkan berenang di air terjun tersembunyi, hanya suara air dan kicauan burung di atas kepalamu. Itulah Tapi Julapa. Ya, ini benar-benar tempat yang istimewa. Sebuah harta karun sejati. Ini mengingatkan kita bahwa pengalaman terbaik terkadang ditemukan di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Lebih baik dari memenangkan lotre, percayalah padaku. Jadi jangan lewatkan Tapi Julapa, teman-teman. Ini adalah permata tersembunyi sejati yang akan mengubah hidupmu. Oke, sekarang Sri kita bicara tentang coklat. Jujur saja, saya penggemar berat coklat. Tapi sungguh, siapa yang tidak? Di Tabasco, mereka sangat serius dengan coklat. Ini adalah bagian dari budaya mereka. Saya berbicara tentang rute kakao. Ini adalah perjalanan yang membawa Anda ke tempat asal coklat. Anda akan berjalan melewati perkebunan kakao yang rimbun dengan aroma manis di udara. Anda akan melihat seluruh prosesnya, mulai dari biji kakao, di pohon, hingga pengeringan dan fermentasi. Ini luar biasa. Dan kemudian, tentu saja, ada sesi mencicipi. Oh, mencicipi. Ini adalah coklat murni, meleleh di mulut Anda. Coklat hitam, susu, putih, ribuan rasa. Anda pasti akan menemukan sesuatu yang Anda sukai. Anda tidak akan menemukan coklat seperti ini di tempat lain. Mulai dari petani kakao, hingga pembuat coklat yang menciptakan mahakarya lezat ini. Sungguh menakjubkan betapa banyak kerja keras dan dedikasi yang dibutuhkan di setiap langkah. Ini benar-benar hasil cinta, dan Anda bisa merasakannya di setiap gigitan. Kebacensikan sekadar coklat. Ini selesiu petualangan. Bayangkan masuk ke hacienda tradisional Meksiko, belajar tentang sejarah kakao, dan memahami pentingnya coklat dalam budaya Maya. Bayangkan duduk di halaman yang berusia berabad-abad, menikmati coklat panas yang baru dibuat. Saat matahari terbenam di atas perkebunan kakao, ini adalah momen yang tidak akan pernah Anda lupakan. Dan bagi para pecinta makanan, ada kesempatan untuk mengikuti lokakarya dan belajar membuat coklat dari awal. Souvenir sempurna. Bayangkan pulang ke rumah dan membuat teman-teman Anda terkesan dengan keterampilan membuat coklat Anda yang baru. Jadi, jika Anda seorang pecinta coklat dan berencana melakukan perjalanan ke Tabasco, rute kakao adalah hal yang wajib dilakukan. Ini adalah pengalaman yang akan memuaskan selera Anda dan membuat Anda menghargai hadiah alam yang berharga ini. Bahkan lebih lagi, ini adalah pengalaman yang akan memuaskan selera Anda dan membuat
Anda menghargai hadiah alam yang berharga ini, bahkan lebih lagi. Hello dear children. Bertelinga di Tabasco, style sensei, berbundes belasting dengan tempat ini. Dari kota-kota yang ramai sampai reruntuhan kuno, dari hutan yang hijau sampai makanan yang lezat, Tabasco punya semuanya. Saya harap video ini menginspirasi kalian untuk memasukkan Tabasco ke dalam daftar tempat yang ingin kalian kunjungi. Ini adalah pengalaman yang tidak akan kalian lupakan. Ini adalah tempat di mana setiap orang bisa menemukan sesuatu yang mereka sukai. Terima kasih sudah ikut saya dalam perjalanan menakjubkan ini di Tabasco, Meksiko. Saya harap kalian menikmati, menjelajahi semua keajaiban di wilayah ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel ini untuk petualangan lainnya. Sampai jumpa lagi, mari terus menjelajahi dunia.